Ya, yuk selamat malam semua Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita mulai lagi ya. Ini yang update di YouTube-nya 5 bulan lalu. Mohon maaf belum bisa update. Ya, masih ada hal lain ya. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Oke, tapi ini kita coba update ya. Pasar seperti apa. Kita mulai aja langsung ya. Ini kita ke market rate summary local foreign. Kita update sebulan terakhir ya. Asingnya masih jualan enggak? Ya, asing masih jualan 10 triliun. BRI, BCA, Mandiri, ya, BNI ya. Bankingnya masih sell, yang lain juga banyak ini. Tapi ada juga yang asing net buy. Nanti untuk posisi baru, ya posisi baru atau mungkin udah punya mau beli lagi. Kalau sahamnya itu saham-saham ini itu lebih confidence, ya lebih percaya diri karena ini resiko amblesnya lebih minimal. Ya, asing sedang net buy gitu. Tapi dipilih-pilih lagi mana yang akumulasi lot. Ya, malam ini kita mau bahas beberapa pertanyaan ya, sekaligus update kondisi pasar ini. Ya, pertanyaan yang masuk itu analisa saham ya ada DAS, ada RO, ADI, BRI, ADMR, Pegas, MLPL, BRPT, kemudian eh, ada Gusco, lalu kebijakan Trump efeknya apa, kemudian INKP, lalu cara nangkep pisau jatuh gimana, ya nyari pantulan itu. Kemudian analisa Saratoga sama HATM. Coba nanti kita cek satu persatu ya. Kita mulai dari money flow ini ya. Intinya kondisinya belum bagus ya, asing masih net sell. Kemudian kita coba track ya yang ya, dari stock pick ini stock skinner. Ini 1 year net foreign flow. Di sini kan ada banyak kan, ada banyak parameter, silahkan dipilih. Nah, di sini saya fokus di money flow. Ya, 6 bulan terakhir, ya asingnya masuk di sini. Indofood, Astra, UNTR, Excel gitu dan seterusnya. Keluar di mana? BRI paling gede. Tarik data besarnya ya, 1 tahun terakhir. Nah, 1 tahun terakhir total asing itu memang keluar dari BRI 37 triliun. Sejak BRI IPO, ya, saya yakin ini belum pernah terjadi. Dalam 1 tahun kok keluar 37 triliun itu belum pernah terjadi. Ya, baru kali ini saya juga nggak ngerti kenapa segini gedenya keluar gitu loh. Ya, ada hal yang kita nggak ngerti gitu. Ternyata pasar bisa seperti ini. Kalau setahun keluar 5 triliun, nah itu mungkin. Ya, 7 triliun, 8 triliun masih oke. Ini 30 lebih, hampir 40 ini. Ada apa gitu kan. Dan BRI gitu. Mandiri nggak gede, 900-an masih normal aja, BNI nggak gede. Ya. BCA mana? BCA jangan-jangan masih inflow. BCA masih asing net buy 1,7 T. Jadi ini yang benar-benar pergi keluar kan BRI saja. Ada apa dengan BRI kan gitu. Ya, itu nanti coba kita track alur duit gede di BRI itu kayak apa. Jadi dari kejadian BRI ini ya kita bisa lihat pasar sedang nggak bagus. Ya. Sebulan terakhir juga asing net sell 7 triliun di BRI. Ya, totalnya 37. Ya, ini setahun terakhir. Dari sini kan udah kelihatan. Kalau mau milih saham ya coba cari yang masih asing net buy gini. Ya, cari yang akumulasi lot. Sekilas ini kalau saya lihat yang prospek tuh Indofood, Bris mungkin masih oke. Pegas tuh oke. Excel itu April nih duit gede masuk.
Ya sambil dicek ya, kadang-kadang saya posting ini kemarin 19 Desember posting kan ya, kondisi terkini Pegas gede masuk ya. BRMS ini kalau yang untuk scalping gorengan, tapi tunggu hijau baru HK. Cuan ini lot Desember profit taking ya, biar nggak kebanting ya SMA. Yang ini Excel nih, Excel Desember duit gede masuk ya kan, harga belum naik ini kalau mau sabar. MDIY ini duit gede juga masuk set P itu, dan seterusnya ya. Di sini ada lagi satu postingan ya, ada alasan mengapa ada rebound ya, karena itu terkait dengan buy to cover. Ini maksudnya short sell ya. Short sell itu kan ada resmi, mereka harus closing posisi. Jadi begitu itu ada gerakan buyback pasti mantul ya, prinsipnya itu saja, secara teknis begitu ya. Oke, coba kita masuk ke grafiknya ya, kita cek seperti apa. Ini IHSG chart harian ya, parabolic chart untuk lihat tekanan. Yang ini EMA 200 untuk lihat batasnya. Berarti kan candlenya di bawah EMA nih. Ya, berarti ini dalam fase bearish gitu. Terus kalau mau dibikin trendline kan juga ini lebih rendah, ini lebih rendah. Ini memang turun. Nah, kalau di alur harian kurang rapi atau bingung, lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya kan memang dead cross di sini. Kalau stokastiknya itu 7 Oktober. Kalau MACD-nya itu 28 Oktober. Jadi Oktober itu IHSG sebenarnya ada sell signal. Ya, ada titik belok ke bawah. Dari Oktober ke sekarang kan memang ke bawah itu. Nah, kemarin pakai alur 2 jam untuk minor, ya, minor swing up. Minor saja. Nih, di sini ada kenaikan berapa persen? 6% ya. Tapi ini IHSG. Kemudian dia turun lagi, kendor lagi sampai minus 7. Nah, ini ada minor lagi. Tapi tenaganya kayaknya belum kuat ya, kurang kuat. Karena ini sampai di 30 udah lemes lagi nih. Ya. Kemarin 2 hari terakhir ada duit lumayan gede ya, akumulasi lot di BRI saja. Tapi kayaknya itu nyari dividen itu. Ya, nah ini dead cross kan, alur 30. Ini alur wajarnya nanti tanggal berapa? 26 masih libur ya. 27. 26, 26 libur enggak Mbak Lala? Besok. Libur, Mas. Libur Jumat. Jumat. Jumat buka. Nah, ini alur wajarnya Jumat kendor kalau kayak gini. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi memang tenaganya masih kurang. Sekarang gini, kita lihat yang harian nih. 23 sama 24 kan. Ini pasar buka kan kemarin. Kita cek ya. BCA dulu. Nih, 2 hari ini kan. Ini bayarnya, ini nah sellernya lebih gede kan. Ya. 2 hari terakhir BCA masih distribusi lot. Ya. Mandiri masih masih gede nih 9584 ZPBK. Ya. Kemudian BNI 28 16 16 15 masih kuat yang jualan. Nah, tapi kalau di BRI memang ada akumulasi lot. Nilainya belum gede-gede amat. 200, 150, 110. BBYU kaset. Ini lebih lemah. Makanya 2 hari terakhir lumayan stabil kan BRI. Tapi ini sepertinya di BRI saja, bukan seragam banking gitu loh. Kalau seragam banking dan nilainya gede, nah kita boleh, wah ini mungkin duit gedenya belok gitu. Tapi ini hanya di BRI saja 2 hari terakhir.
sepertinya kok ini karena dividen ya. Ada investor asing gitu masuk. Sepertinya ini nyari dividen. Ada dividen kan. Sekarang coba kita bahas BRI nih. Karena retail paling gede masuknya ke BRI. Seluruh Indonesia itu kalau kita cek Broksumnya dan mayoritas nyangkut di BRI. Yaitu wajar. Ya. Dari sini kan turunnya berapa? Minus 24% kan. Kalau dia breakdown terus, BRI dari Januari mana nih? Januari di sini. Ya. Januari, Februari, ya itu masih bullish. Asing masih masuk waktu itu. Nah, nanti kita track ya. Nanti kita track. Ini yang paling berpengaruh kan SETP. Saya waktu itu pesan pantau SETP. Nah, ini kan dari awal tahun. Total dia jualan 13 triliun. Ini di BRI saja. Kan gede banget kan? Ya. Yang beli lebih kecil ya. Banyak ya. Nah, nanti dipilih-pilih lagi. Kalau saya sih feeling aja ya. Prospek tuh yang mana? Indofood, Excel, ya. BRMS ini kuda hitam sebenarnya. Pegas, MDIY, ya. BRPT itu bisa tiba-tiba naik kalau break 1000 nanti. Nanti kita bahas. Ya. Tapi kalau BRI, Telkom gini ya. Kalau Telkom pendek-pendek oke. Kemarin 2 hari naik 6% itu. Ya. Oke. Fokus BRI dulu. Memang duit gede lagi keluar kayak gitu. Sekarang kalau kita mau lihat bulan per bulan, gitu, cepat kok nih. Ya, ini Januari ya, kita flashback ya, kita belajar membaca alur duit gede. Ya, BRI kita jadikan contoh. Ini Januari tahun ini. Ya, BK, ZP, AK masih beli kan? Ini masih akumulasi tipis Januari. BK, ZP, AK. Lalu Februari. Nanti kelihatan alur duit gede itu kelihatan. Nih, JP Morgan Februari dia masih optimis harga 6.000. Nih, by average 6.000 dihantam 1,7 triliun. Itu Februari. Masih optimis kan? JP Morgan tuh. Ini bukan sembarangan loh. JP Morgan seluruh dunia itu 10 triliun US dollar perputaran duitnya. Gila nggak? Seluruh dunia tapi JP Morgan. Per hari itu perputaran. Ada itu videonya. Top manajemennya ngomong begitu. Jadi yang di Indonesia pun gede. Ini yang Maret. Sorry Mbak Lala. Kecoret. Nggak apa-apa ya. Tadi annotationnya lupa. Udah nggak apa-apa. Ya, ini yang bulan Maret. Ya, bulan Maret itu BBAK ini masih beli nih, ya kan? Masih berimbang lah. Ini masih berimbang. Nah, dia beloknya itu April. Nah, kan nih. Kelihatan tuh? AK, KZ, ZP, BB, RX. 5 lah. Ya, 5 atau 4. Bulan apa? Bulan April. Asingnya belok. Ini benar-benar belok. Ya.
Nah, di sini kan lokal nih. Ya, bulan 4, 5.200-an. Grafiknya kayak apa? April, ini April nih di sini. Ini Mei, ini Aprilnya kayak gini, turun. Nah, di sini ada gerak naik nih. Itu kaset masuk itu, tapi keluar lagi. Nanti kita lihat. Ya, jadi April duit gede mulai keluar dari BRI kan. Sekarang Mei. Masih distribusi lot mutlak. ZP keluar. ZP, BK, AK. Nah, BK keluar nih. Ya, 4.600. Tadi bulan apa? Yang BK masuk tadi, yang 6.000 bulan Januari tuh. Ini keluar dia. Cut loss Mas, ya, ini cut loss. Kan kelihatan. Jadi duit duit gede gitu juga bisa aja kayak gitu. Ya, duit gede belum tentu langsung untung. Ya, nih bulan 5 masih outflow, asing net sell. Ya, 46, 46, 46. Ini average down. Ya, bulan Juni dari 6.000 ya sampai berapa? 4.100, 4.200. Nah, ini bulan Juni. Nah, ini kaset mulai masuk. CLSA. Ya, kaset AK masuk 4.400-an. 953 miliar. Bulan 6. Bulan 6 nih, Juni. Ya, di sini. Juni kan ini. Juni kan. Di sini kaset masuk. Oh, berarti mereka trading juga. Ini ada yang trading. Setelah turun 30% dari pucuk, kaset masuk di Juni. Kan gitu kan? Nih, pucuknya sini. Naik lagi. Naik 25%. Nah, prosesnya seperti apa kita lihat. Nih, kaset masuk. Kaset AK nih. Masih distribusi lot, iya. Asing masih keluar. Tapi ada perlawanan. Kaset AK serok. Bulan Juni. Lalu Juli. Jadi setiap saham diurutkan, di track duit gedenya seperti ini. Ditarik bulan demi bulan. Nanti kelihatan kok. Ya, alur duitnya kelihatan. Nah, CC masuk nih. Berarti CC follow kaset kan. 1,8 triliun tuh ngegas. Average 47. Kaset keluar nggak? Enggak kan? Nih, yang sel BK, ZP, AK gitu. Kaset nih masih beli sedikit. Ya. Jadi bulan Juni asing masuk si CC ini. CC ini lokal mas ya, tapi yang ini asing ini gede banget. Cara ngeceknya gimana? Bulan Juli BRI yuk kita cek yuk beneran nggak itu asing. BRI 2024 bulan Juli. Juli ya, asing reguler. Tuh kan? Nih bener toh CC
Ya, tapi 1,5 triliun saja, bukan 1,8. Berarti yang 300-an lokal ya. Foreign dah. Kalau yang domestik, nah nih CC. Jadi yang CC gede tadi masuk di Juli itu foreign, ya kan? Ketemu ya. Ini 1,5-nya asing. Oke, kemudian bulan Agustus. Agustus tuh kan malah ketemu pucuk kan tadi. Nah, nih. Agustus itu malah akumulasi lot ini. Nih, kaset masuk lagi. CLSA, Sekuritas Indonesia. By average 5 ribuan. Bulan 8. Ya. Padahal bulan 8 itu kinerja kuartalan juga growth-nya tipis-tipis saja. Berarti kuartal berapa itu? Q2, Q3 kan? Tetap aja tipis. Pemicunya apa ini? Nggak tahu ya, kaset yang tahu. Kita nggak tahu pikiran kaset itu apa. Ya, hampir 1 M nih. Hampir 1 T. Ya kan? Agustus. Nih, bulan Agustus di sini dia. Makanya ini naik. Ya, Agustus itu ada gerak naik begini, sekitar 13%. Nih, ada buy signal di sini. Ya, kalau waktu itu ngalir ngikut cat harian juga dapat aja itu. Tenaganya ada. Ya, lanjut sampai September nih. Nih, September peaknya 55 itu. September siapa yang masuk? Jadi gerakan duit gede, lot gede di BRI sampai bulan Agustus kan masih bagus kan, normal-normal aja. Bahkan September ini bagus loh. Nih, ini kaset masuk nih 2,2 triliun sebulan. Bulan 9 ini. Tuh, average-nya 52, ya kan? Nah, waktu itu distribusi lot, ya, sebarannya distribusi lot, tapi dilawan oleh kaset. Ya, bulan 9 ketemu peak. Nih, September. Tapi setelah itu turun kayak gini. Nah, kita lihat ya, mulai bulan 10. Ini lokal masuk ya, 48 average. Masuknya bulan 10. Yang keluar siapa? Jadi distribusi ZP, RE, JU, kaset. Nah, ini kaset mulai mengurangi. Ini distribusi lot di bulan 10. Ya. Lot gedenya menang. Ya. Lot gede gimana sih Mas? Lah ini kan 5,4 juta lot. 2,2 juta lot. Coba lawannya ini 1,6 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi bulan 10 ini kan menang lotnya. Nilai rupiahnya ini. Ya. Balikin lagi ke grafiknya. Mana bulan 10 ini kendor kan? Kendor. Kendor dan di bawah EMA 200. Ya. November kendor lagi, Desember masih kendor kayak gitu. Turut terus. Nah, ini November. November belum kuat naik. Ya, malah tambah turun tuh. Nah, CC masuk. CC, YPX, HPD, ada PK. Ini banyak yang beli. Nah, ini yang jual sedikit. Ini kan distribusi lot. Ya, kaset yang masuk tadi dari bulan 6.
Bulan 6 sampai bulan 9 kan kaset beli tadi. Nah, di sini dia jual 3,2 triliun. Berarti kaset yang masuk tadi dia swing bulanan, bener nggak? Hold beberapa bulan. Akhirnya di bulan 11 dia keluar. Nah, tadi kaset mulai masuk bulan 6. Ya. Sekarang kalian kita tarik. Ya. Jadi cara cara berpikirnya begitu. Ngetrack si kaset tadi. Bulan 11 keluar. Bulan 6 masuk. Sekarang sisa berapa gitu. Tadi yang dia masuk dihabiskan apa enggak gitu. Jadi telusuri terus, dalemin terus, kejar terus datanya, cari tahu. Oh ternyata di saham BRI duit 1 sampai 3 triliun itu bisa dalam sebulan. Nah, ukuran kita berapa? Nah, di situ kita belajar ngukur diri. Ya. Oh, kita 700 orang. Ya. Hantam BRI semua pasti naik. Ya, ukurannya berapa? Belum tentu. Ya. Lawannya triliunan begitu. Ya, kalau big cap lapis satu kan ukurannya segitu. Jadi kita harus paham ukuran itu penting. Tapi kalau saham kecil, small cap, ya, kroyokan masih bisa menang karena ukurannya kecil. Ini sampai apa tadi? November ya. Nih, foreign reguler mana? Kaset nih. Tinggal 1,1 T. Ya, masih ada ya. Kalau per Oktober gede nih 4,4 bener kan? Ya. Nah, kan kelihatan kan? Jadi memang November keluar kaset foreign tadi. Nih 3,3 T. Ya. Foreign reguler. Kayak gitu ya. Ngetracknya pakai yang mana aja boleh. Ya. Biasa pakai sekuritas mana. Ya. Yang penting prinsipnya begitu. Sekarang kita lanjut di Desember. Masih distribusi apa enggak? Nah, ini kan masih distribusi loh. RX, AKBB gitu. Ya, ini kaset beli sedikit. Ya. Average-nya 42-an. Masih distribusi loh. Nah, sekarang kalau di total pakai ini lebih cepat datanya. Ini di sini hujan ya. Di sini hujan nanti kalau tiba-tiba mati berarti listriknya mati. Semoga enggak ya. Tapi nanti apa adanya seandainya listrik mati tetap saya upload aja untuk update. Paling enggak udah ada analisa BRI-nya kan. Foreign reguler BRI dari awal tahun. Ya, distribusi, big distribusi. Nih, ZP keluar 14 triliun. Kan gede banget. Ya, domestiknya kayak apa? Ini, domestiknya banyak gede-gede yang beli, nampung. Tapi harganya gimana? Nih, YTD, year to date nih dari Januari. Tadi yang Januari Februari masih akumulasi, habis itu distribusi kayak gini. Ya, bearish lah dari sini ke sini. Ya. Nih. Kalau all market, all investor, ya tetap ketemunya distribusi besar. Ya, nih asingnya keluar kayak gini. Ya. Nah nanti analisanya geser ke fundamental.
Kenapa kok asing keluar, ada apa? Nah, nanti silahkan dipelajari. Ya, mungkin kinerja kuartalannya atau prospek tahun 2025 mereka pesimis. Ya, banking apa isunya kan? Likuiditas, ya, growth di bawah ekspektasi gitu-gitu kan. Kayak gitu. Itu nanti ke ranah fundamental analisa. Ini tadi kita mempelajari money flow-nya sama cek grafiknya. Ya, kalau secara grafik, ya, memang weekly-nya kan dead cross. Oktober ada sell signal di sini. Nih, akhir Oktober. Wah, ini double bottom ini Mas, pasti naik. Ya, belum tentu. Ya, kalau 4.000 jebol gimana? Asingnya masih keluar gitu. Ayo, oh, Mas Dani nakut-nakutin. Enggak, kita berpikir apa ya? Realistis aja. Pasar masih begini kok. Jauh loh. Berapa ini? 31 loh ya ampun. Misalnya nggak mau kayak gitu. Misalnya pakai Vivo dah. Tuh berapa ya? 38, tiga berapa ini? 33, 34, 38. Ya, support psikologisnya memang 4.000. Kalau secara money flow bagaimana? Ya memang masih asing Netza. Ini kalau dari apa proyeksi begini nih apa ya? Ini berarti wave koreksi A, B, C. Ini A, ya Elliott wave tuh. Ini B, ya ini C. Tuh 3250. Wah, arahnya ke sana, Mas. Secara teori iya, ya. Kalau 4.000 jebol. Mungkin nggak asing tiba-tiba masuk. Ya, kemungkinan itu tetap ada, tapi kalau tadi asing itu keluarnya aja 37 triliun, berarti kan ada sesuatu yang mereka benar-benar nggak suka. Nih, ya, 1 tahun terakhir, BRI keluar 37 triliun, kan aneh toh? Masa iya, tiba-tiba tahun depan asing net buy 20 triliun gitu? Ya, kan luar biasa heboh kalau bisa begitu. Ya. Kalau mereka keluar segede ini, berarti mereka itu menghindari sesuatu yang mereka nilai buruk di tahun depan. Tapi apakah mereka pasti benar ya? Belum tentu juga. Ya, kita nggak tahu. Cuma secara logik ya masuk akal. Kalau kita lihat lot gede keluar begini ya nggak usah buru-buru, santai aja. Ya mau average down, mau posisi baru, ikuti alurnya. Kemarin peluang ada di alur 2 jam. Ya, alur 2 jam ini umurnya bisa seminggu 2 minggu. Kalau kuat, kalau kuat, kalau kuat itu kalau didukung dengan buyer yang kuat. Ini ada naik sedikit. Ya, 3%. Ini berapa minor? 5%, 6%. Cuma gitu-gitu nafasnya. 3%. Ya. Tren utamanya masih bearish. Ya. Nih, masih bearish kayak gitu. Ya. Jadi udah ketemu ya. Kenapa BRI bearish? Ya. Banking yang lain bearish sama analisanya. Ya, asing net sell, distribusi lot. Oke, nanti kalau masih kurang jelas boleh tanya lagi. Ya, WA boleh, di grup boleh. Ya, sekarang kita ke saham yang lain. Jam berapa ini? 8.41. Ya, ada pertanyaan saham DAS ini. Ya,
Itu pertanyaannya, ini yang masuk kemarin ya, naik 13%, apakah bandarnya sama dengan awal-awal ini? Beda. Ya, di sini itu tadi udah tak catat ya, ada peran MG itu ya di awal-awal ini. Jadi kunci arah gitu. Nah, di sini bukan yang tanggal 24 itu keroyokan. Ya, gini kan. Tanggal 24 kemarin itu bukan MG. Ya, nih. Ya, YPLGIN ya. Ini lokal-lokal keroyokan. Tapi karena ukurannya kecil, kuat. Kan ini bukan big cap lapis satu. Makanya ukuran penting nih. 9 triliun market cap-nya. Jadi dikeroyok dengan duit segitu gerak. Coba BRI, market cap-nya berapa? Nih, 600-an triliun market cap nih. Mau dikeroyok berapa biar dia gerak? Oh, sekarang bagus nih per September, per 10 ya. Ya, profit tebal. Ya memang bagus. Siapa bilang BRI jelek? Dari untung bersih 5 triliun, sekarang 45 triliun nih. Kalau nggak perusahaan bagus kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi kenapa asingnya minggat nih Mas nih? Ya, namanya investor. Ada keluar, ada masuk. Ya, jadi balik ke diri sendiri. Kita sebagai apa? Sebagai trader atau sebagai investor? Kalau sebagai investor masuk terus. BRI itu perusahaan bagus. Ya, dividen pun makin gede kan. Cuma kalau untuk trading, tenaganya belum kuat. Kalau kita berharap dia bullish ya kita yang ngawur, nggak cocok. Ya, karena ini gede banget. Ya, makanya BRI, Mandiri, BCA itu kan gede-gede itu. Kalau asing tidak netbank nggak mungkin kuat naik, itu udah rumus. Kuncinya kayak gitu nih. BCA market cap-nya 1.200 triliun. Nih, ini bagus sekali kan. Ya, mumpung di bawah 10.000. Gitu. Ya, tapi masih asing net sell. Ya. Mandiri, per di bawah 10. Profit tebal. Untungnya 42 triliun. Kalau lihat angka begini kan ini bagus kan. Ya, tapi kenapa asing keluar 2024 itu tadi ya laporan keuangannya di bawah ekspektasi ya, growth-nya ya, growth-nya tidak secepat dulu ya. Nanti dicek lagi itu kayaknya terkait sama likuiditas itu ya. Pemerintah ada proyek ya yang berita kemarin apa 290-an T kan mau untuk suntik likuiditas banking itu termasuk katalis positif ya, tapi respon di pasar belum ada. Oke ya. Nah, sekarang balik ke das lagi. Ya, ini beda. Apakah nanti mau digoreng? Enggak. Ya, ini beda. Coba kalau di sini itu awalnya tanggal berapa? 11 November ya. Kan pertanyaannya apakah bandarnya sama gitu kan? Atau nanti bisa naik kayak awal-awal IPO enggak ini yang das tadi. Nih, ini kan MG masuk 2 miliar, kunci arah kan. Tanggal 12 ya, XL masuk. Ya, tapi nilainya kecil begitu. Tanggal 13 MG lagi. Ya, kunci atas kan, bawah naik. MG kapan keluar? Nanti kelihatan. Nih, MG masuk lagi. 12 miliar. Nah, ini pihak atau broker lain. Ya, nih, tuh MG mulai profit taking. LV 26. Terus lanjut minggu depannya. Terus diturut kejadiannya gimana? Nah, dari sini nanti Bapak Ibu teman-teman tuh bisa ngelihat, oh salahku ini, oh salah mereka ini gitu. Nanti kelihatan kok yang waktu pucuk dikejar gitu. Nah, nih ya 39.
Mana ini udah mulai naik di sini kan. Ini nanti di sini juga masih dikejar. Ini ada yang profit taking. Terus ini tanggal berapa? 9 Desember sampai 11 ya. Yang periode Desember. Ini kan periode harga atas kan? Periode ini kan. Nah, lihat ini. Tuh, kelihatan toh? 5.500-an. Ya, berani kejar atas. Tuh, di sini toh. Ya, 5.500 tuh udah naik berapa? Ya, harga IPO. Tuh, naik 400-an% masih dikejar. Kayak gitu. Kendor. Nah, sekarang kalau yang kemarin itu kan bukan yang MG tadi. Ini keroyokan aja ini. Nih, ya. Cara ngambilnya gimana, Mas? Coba pakai alur 1 jam aja. Nih, kan. Ini ada turun belok nah, naik. Basic nah. Sedikit terlambat, berarti geraknya agak cepat. Coba pakai alur 30. Di sini beli fake out, baru naik. 30 rusak, ya, kurang aman. Jadi kadang-kadang mana yang pas gitu. Saham tuh nggak bisa seragam. Oh, semua pakai 1 jam bagus, semua pakai 2 jam bagus. Enggak. Kita harus sesuaikan dengan karakter geraknya. Ini gampang dibanting enggak gitu. Ini kalem apa enggak. Ini alur 1 jam juga nggak jadi. Tapi resikonya udah minimal. Di sini beli. Nggak jadi. Ini dead cross jual. Ya, tuh. Ya, rugi fee lah. Selama kita disiplin ikutin alur, ya biasanya aman. Ya, kalau telaten, sabar, disiplin, ya bisa profit. Kayak gitu. Coba pakai alur 1 jam, 2 jam itu kalau yang dash ya. Oke. Lalu saham selanjutnya Adaro. Ya. Adaro sama AADI. Ya. Jadi Adaro udah spin off yang andalan kan, Adaro andalan. Kalau yang kode Adaro sekarang namanya jadi Alamtri Resources. Ini apa sih? Ini green energy kalau nggak salah ya. Nih, waktu itu dividen jumbo iya. Ini di sini drop tanggal berapa? Ya, 28. Kok bisa ya ambles begitu? Ya, ya untuk belajar gini aja di track. Adaro. Kenapa tanggal 28 November itu ambles gitu? ARB itu. Tuh, lihat. Ada yang jualan 40 miliar ya, pakai broker MG sell average 2760. Ya, buang 40 miliar harga ARB dimakan sama ini laku. Ya. Lalu hari selanjutnya tanggal 29 masih turun. Ya, turun tapi di sini lihat duit gede masuk KI Cipta Dana. Ya, kan pernah ada yang tanya Adaro, saya bilang Adaro kuncinya ada di KI. Bandar utamanya pakai KI Cipta Dana itu lokal, bukan asing. Lokal bisa bandarin Mas, bisa. Ya, cara bacanya gimana? Kita buka aja sini ya. Coba kita cek ya. Adaro. Tanggal berapa tadi?
November 29. Nih, all investor, all market. Nih, 700-an. Coba kita klik foreign. Lah, hilang toh? Loh, kak ini hilang. Oh, berarti ini lokal. Nih, domestik ya. Domestik itu lokal. Reguler. Tuh, muncul kan? 700-an miliar di hari itu. Berarti yang serok bawah dia. KI kok berani ya? Karena udah punya barang sebelumnya. Tarik data panjang. Nih, dari 2015 di sini. Tuh, sudah punya 3T lebih. By average 2000. Oh, berarti modal bandarnya ini, Mas. Iya. Kira-kira Adaro bakal jebol 2000 apa enggak? Kayaknya tidak. Kayak gitu loh. Alur berpikirnya gitu aja. Ya. Jadi ini kan seolah-olah KI menjaga di sini biar nggak hancur di bawah 2000 kan? Ya. Karena yang berani serok gede tanggal 29 KI. Sejak harga itu harga naik berapa nih? 20%. Nah, gimana caranya nangkep pisau jatuh? Ya. Nih naik 11%, ini naik 16%. Ya, yang 16% itu tanggal 9 Desember. Nih, tanggal 9. Waktu itu basic signalnya mana? Nggak jelas ya, pakai 15 ketahuan. Ini golden cross, ini dead cross. Kalau pakai alur 30, ya agak terlambat keluarnya, tapi kalau pakai stokastik masih oke. Di sini beli, di sini dead cross jual. Ya, ini pagi ada pergerakan tanggal 9, harga naik HK gitu kan. Ditunggu beneran naik, dead crossnya di sini. Tuh 20%. Ya. Ini kan memang kemarin jatuh, loh. Pisau jatuh tapi mantul. Kalau bisa cara nangkepnya bisa. Nih. Atau yang tanggal 2 Desember. Ya, setelah lihat KI masuk, wah ini curiga wah. Volume gede, duit gede masuk. 29. 2 Desember kayak apa? Oh ternyata naik 11%. 2 Desember mana sebelah ini, ya kan? Oh, di sini ternyata Golden Cross alur 30. Ayo, ada kok nih. Tuh, lihat. Di sini Golden Cross, di sini Dead Cross nih misalnya. Ya sudah coba ukur. Pagi-pagi gerak naik, udah Golden Cross, oh HK. Oh segini aja ndak kuat, udah sell, dapat berapa? 10%. Ayo, kan udah ada petunjuknya. Golden Cross beli, Dead Cross jual. Ikuti momentumnya. Ya nangkep pisau jatuh cuma begitu caranya. Kalau momentumnya nggak muncul ya nggak bakal mantul. Golden Cross saja tapi momentum nggak muncul ya nggak kuat. Momentum muncul kalau duit gedenya masuk. Makanya kuat naik. Ya, jadi untuk Adaro ini gimana? Resistennya mana nih 28 resisten gitu. Sekarang nih kalau mau diukur ya ini bolong pasti ketutup, Mas. Ya, kata pasti itu kita hati-hati. Kalau di dunia saham ngomong pasti itu hati-hati. Ya, ya. Apa tanggung jawabnya besar kalau ngomong pasti itu. Kalau harga saham pasti naik turun boleh, memang begitu itu fakta. Tapi kalau gap pasti ditutup ya lihat dulu setinggi apa, nutupnya kapan, ya kan? Nanti kita ngomong begitu orang lain mikir wah ini bulan ini ketutup, taunya nutupnya tahun depan, ya kan? Coba kalau mau nutup gap itu 45% naiknya, ayo saham segede Adaro begini suruh naik 45%, kan nggak bisa cepet itu, butuh proses. Ya, nah sekarang ini aja nih, tuh 25926 kena kemarin nggak kuat 29. 2900 tuh itu resistennya atau target Vivo. Tengahnya di sini 31. 32 deh.
Ini titik tengahnya. Kalau mau, ini kan ada area support memang ya. 32 tuh. Tuh, targetkan itu aja. Tapi ya sambil dipantau KI-nya maintain harga apa enggak. Kalau naik ke situ 26%. Ya, kemarin dividennya gede kan? Gitu. Ada rugi gimana? Ya ambil dividennya. Habis itu pasti drop ya. Memang drop. Tapi kan bisa naik lagi. Serok pakai akun yang lain kan. Itu Adaro ya. Adaro bisa bullish lagi mas. Bisa. Itu bandarnya kuat. Itu sebenarnya bukan alasan yang logik ya. Tapi ketika ada kekuatan yang jaga harga, memang harga sahamnya gampang naik lagi kok. Ya nanti digabung sama analisa fundamentalnya kayak apa. Ya, kalau dari power, ya, ilmu pasar, ada yang bandarin. Tenang saja kalau ada tuh. Ya, kayaknya si emiten sendiri. Ya. Sekarang yang AADI. Nah, nih, Adaro Andalan Indonesia. Jadi yang isinya batu bara tuh ya ini sekarang. Ya. Kemarin ini IPO, ARA-ARA gitu. Itu cuma kucing-kucingan aja. Ya, kita bisa track nanti tanggal-tanggalnya itu. Kan mulainya tanggal 5 kan. IPO 5 Desember ya. Naik, 6 naik, 9 naik. Ya, itu kan RFDX MG itu. Nih, AADI ya. Wah, Mas Dani apa? Bukan hafal, tadi udah tak pelajari dulu. Nggak mungkin aku sehafal itu tuh. AADI 5 apa ini? Desember ya? Tanggal 5. Tuh, ini hari pertama. RF tuh. Baik di 6.000, 23 miliar. Harga arah toh? Arah tuh hampir arah itu. Lupa. Lalu tanggal 6, DX 21 miliar. 6.600-an. Tanggal 9-nya masih naik kan? Ya, 9.500-an. MG 100 miliar. Wih, kok gede banget ya. Berani segitu. Keluar nggak ini MG nih? Ya, nanti dilihat. Keluar nggak dia? Lalu tanggal 10 sampai 13 ya. MG keluar nggak? Tuh. XLPD masuk 10.000. MG-nya mana? Nah, keluar 75 miliar. ZP ini RF yang hari pertama beli profit taking tuh. Ayo, kayak gitu. Harga 10.000 yang masuk mana? Ini berani 10.000. Yang masuk duluan keluar. Kayak gitu loh. Sampai tanggal berapa? 13. Ya, mana grafiknya? Tuh, mulai dari sini turun turun turun. Sekarang dari tanggal 10 Desember sampai sekarang kempes. 10 Desember sampai sekarang. Ya, DCPD ini yang pegang barang. Ya, yang keluar apa? BK, MG, ZP, KZ, AK. Nah, ya, MG keluar tuh. Sell average 97. Ini kan udah hilang barangnya. 92. Di mana itu? Ah, daerah sini. Minus 16. Ya, ini hampir hampir golden cross over sold. Ya, ini area support.
nyalur 2 jam. Ya seharusnya minggu depan ya. Seharusnya ini minggu depan bisa naik lagi. Ya ini kalau ada keroyokan ya, tapi segede apa ya? ADI 60. Ini kalau nggak ada institusi ngegas ya nggak kuat naik. Kalau cuma non institusi keroyokan nggak kuat ini. Ya, mesti ada yang lawan naik alur ini jalan. Ya, kalau ada yang ngelawan naik berani beli ya sellernya nggak terlalu kuat mungkin dia bisa balik ke 9.000 ini bisa ya, naik 16%. Tapi kalau balik 10.000 ya tergantung buyer. Ya, jadi pasang target itu yang lebih realistis saja. Kalau timing kita bagus ya target pendek pun lumayan kok. Itu aja. Target ini aja 9.000 ya kayak gitu. Oh berarti beli lagi Mas ya. Coba besok nih tanggal 27 kalau ini hijau ya ini ngecross hantam aja. Siapa tahu hoki datang beneran gerak naik. Ya. Ke situ 17%. Kalau separohnya aja 8%. Dapat 5% aja udah lumayan tuh. Ya, 5% tuh baru gerak tuh hari pertama itu. Nah, kalau tenaganya muncul loh ya. Ini timingnya oke nih, nanti dipantau aja. Oke, terus saham selanjutnya BRI sudah tadi udah kita cek. Lalu analisa selanjutnya ADMR dan Pegas. ADMR itu saham bagus untuk investasi. Kalau untuk trading ini powernya sedang kurang. Kemarin ada Golden Cross juga naiknya sedikit kendor lagi. Nah, sekarang cara gampang gini. Pakai alur 2 jam. Ya, ADMR. Tapi kalau lowestnya ini jebol, cut. Ayo. Atau naikkan sedikit. Kalau harganya turun di bawah 1.100, cut. Selama nggak turun di situ, pegang terus. Biar alur ini jalan. Kalau alur ini jalan, dia naik. Ya, titik tengahnya gimana tadi caranya? Pakai Vibo 50. Mana nih? Tuh, 1.200. Ya. Kalau benar nanti ke 1.200 tuh masih ada 4%. Ya, kayak gitu. Tapi kalau beli pas Golden Cross kemarin, ya baru untung sedikit. Ya. Ini masalahnya kan di tenaganya. Kalau alurnya sih bagus sih. Kalau nanti bayar kuat masuk, Mas, ya 1,3 siapa tahu. 3, itu 13%. Yang penting Golden Cross beli, Dead Cross jual. Kalau Dead Cross gini beli ya itu cari masalah. Kan cuma sesederhana itu timingnya. Sekarang yang Pegas. Pegas alur 2 jam juga buy signal. Pegas asing beli kan akumulasi lot nih. Tapi ini kepergerakannya kurang. Ya ini memang nggak begitu ramai. Ya. Tapi ini aman. Tenaganya sedang bagus. Ini kalau alur ini jalan kan dia bisa balik 16. Itu ya lumayan segitu. 3,5%. Ya karena saham lambat, saham aman, duit gede berani ngantem. Kalau duit gede dapat 3%, ya dapatnya gede juga. Tapi kalau duitnya nggak, ya biasa aja, cari yang geraknya agak liar ya. Siapa tahu AADI tadi. Nanti kalau beneran hijau, ya alur 2 jam itu kalau jalan, ini lebih tebal hijaunya kalau pas dia gerak. Ya, nih, tadi berapa persen tadi? Ke sini 16. Ayo, 16%. Itu kalau duit 10 juta aja kan udah 1.600.000 ya. Ya, kayak gitu. Kalau duit 100 juta ya 16 juta dapatnya. Tergantung.
lihat dulu ukuran sahamnya. Mau beli berapa? Ada yang beli puluhan juta, ratusan juta, miliaran, puluhan miliar. Tergantung di saham apa. Ya, kalau sahamnya kecil banget ya susah kalau duitnya terlalu gede. Ya. Oke, lanjut ya. MLPL, BRPT ya, Mas Ongki ini. Ya, coba. MLPL ya, ini tuh keroyokan. Tadi udah saya cek ya. Kalau secara power ini keroyokan. Ya. Nanti dicek lagi secara fundamental ada bagusnya nggak ini. Ya. Kemarin sih ini ada pergerakan bagus. Sekitar 1 tahun lalu, MLPL ini pernah kita bahas, ini potensi beggar. MLPL sama MPPA. Waktu harganya di bawah 100, kita pakai monthly chart, itu masih ingat nggak? Saya bilang saham-saham ini punya potensi beggar. Ya. Kalau waktu itu beli, ya sebenarnya kemarin jual di 200 tuh udah lipat itu. Ini loh, waktu di sini Golden Cross nih, April, waktu itu di sini sebelumnya. Anggap aja di sini nih. Coba harga berapa itu? 90. Ya. Kemarin 200 kecolek tuh udah beggar tuh, bener tuh? Kendor lagi ya. Ini arahnya masih ke atas ini. Nah, coba aja lagi. Ya. Ini daily, ini nanti lama-lama nge-cross naik lagi. Ya. 100. 100 ke 120 aja udah 20%. Ini kalau untuk trading duit kecil boleh ini. Bisa lipat lagi Mas ya, kayaknya bisa. Ya, kalau mau lipat-lipat bagger itu ya kasih waktu minimal setahun lah. LPL sama kan sama apa MPPA, tapi sabar, volumenya udah membesar. Nah, nih Golden Cross tuh. Harga belum naik. Harga 64. Dulu pernah 4.000, pernah 1.000. Gila kan ini saham ini. 64. 64 kalau dia naik ke 250 aja. Berapa kali lipat itu? Tuh, 3 kali lipat. Bener nggak? Ya, kayak gitu. Kalau nyari yang lipat-lipat, cari saham yang model begini. Ini grup lipo kan, ya siapa tahu suatu saat digoreng lagi. Ya, ini kan cuma nunggu waktu sebenarnya. Ini ada right issue nih. Siapa tahu digoreng lagi. Nih, kalau mau nyari saham beggar, asal sabar, ya, MLPL, MPPA. Ingat-ingat dicatat. Tahan tahun depan. Ya, semoga beneran lipat kan. Kayak gitu loh. Kalau yang BRPT gimana, Mas Dani? BRPT itu sebenarnya modal bandarnya di 1.000. Ya ini belum gerak naik saja ini. Ya, cara gampangnya gini aja. Ya, nih, resistennya kan 1.000 nih. Supportnya 800. Ini kalau secara angka, selama harganya di atas 800 tahan. Beli, tahan, beli, tahan. Ya. Nanti kalau dia kuat break 1.000 ya pasti jalan gerak lagi. Ya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Kalau gerak lagi kemana ya? Paling enggak 1.100 tuh bisa itu. Syukur-syukur 1.200. Kalau dari sini ke 1.100, 22%. Ya, bisa saja. Waktu itu cepat kok. Ini cepat, ini cepat, ini cepat. Tuh, ini lumayan cepat. Ya, karakteristik geraknya kayak gitu kalau BRPT. Ya, kalau pas nggak ketemu momentum, megangnya lama, kayak bikin emosi. Kalau mau ngejar momentum gimana? Ya pas break 1.000 aja, buy on break.
BRIC EMA 200 HK gitu. Pasti gerak kan? Kalau BRIC itu kan pas gerak. Kalau powernya masih distribusi lot, Mas. Tahan dulu. Kalau mau pendek-pendek, ya tadi 2 jam, 1 jam, 30 menit. Itu swing itu. Swing harian. Ini masih tahan kan? Nah, kuat nggak ini break resisten ini? Ya, 30 kendor belum? Wah, 30-nya udah kendor. Ini nggak kuat. Ini kalau mengalir pakai alur 30, Golden Cross beli, di sini beli kan hijau ini, ya. Besok jual gitu, itu 8%. Ini kalau lot harian itu jual. Tanggal 27, aba-aba pasti sell. Kayak gitu. Ya, itu kalau lot harian. Kalau lot bulanan, tahunan ya masih ditahan aja. Jadi trading jangka pendek, menengah, dan panjang itu metodenya berbeda. Meskipun secara prinsip sama, prinsip dasarnya sama. Oke, itu MLPL, BRPT, lalu GOSCO. GOSCO, ini kalau sampean sabar, bisa bagger. Ngerti-ngerti? Kalau di lapangan, ya, di Kalimantan sana, harga CPO kan lagi naik kan? Ngobrol-ngobrol sama petani itu, harga lagi bagus Pak. Gini. Tapi saham-saham CPO belum gerak. Ya mungkin nanti di laporan keuangan periode ke depan bakal bagus. Ya. GOSCO ini ya coba tahan tahun depan. Kalau memang hokinya datang ini lipetin. Kok lipat Mas? Ini kan buy signal nih. Ya, monthly. Pegang setahun. Dia break 250. Atau ke 250 aja. Ini kan resistennya 250. Nih, targetnya ke situ. Ya, dari sini tarik begini. Nah, ini buy signal. Nanti kalau laporan keuangan bagus, duit gede ngantem, jalan ke sana, loh, 141%. Ya, tapi ini monthly loh ya. Nih, megangnya minimal setahun. Ya, dulu sejarahnya kayak apa? Ini pernah digoreng kayak gitu. 400%. Kalau dari sini 400% kemana? Oh, bablas. Ayo, ke 500 lebih. Ayo, ya, nggak usah muluk-muluk. Beneran ke sini aja udah ribet itu. Ya. Jadi kalau mau ngelipetin duit, ya cara paling gampang lihat timingnya pakai monthly chart. Ya cari yang Golden Cross MACD. Terus pegangnya minimal setahun. Syukur-syukur milih sahamnya yang fundamentalnya bagus atau nanti bakal bagus atau ada corporate action. Ya. Ada analisa yang lain, bukan cuma analisa grafik timing saja. Ya, kalau Gusko gimana? Beli simpan, sabar aja. Terus pertanyaan nomor 7, ya efek kebijakan Donald Trump. Saya juga nggak paham, pusing kalau ditanya begitu. Ya, kalau pakai AI, ya Donald Trump itu kan memang protektif kan, ya American first gitu kan. Ya, nih intinya jelek. Ya. Ada bagus, ada jelek, tapi secara umum intinya jelek lah kalau Donald Trump itu. Ya. Yang diuntungkan ya dalam negerinya sana. Masuk tadi itu ada pajak tuh mana? Nih, reformasi pajak. Signifikan kan reformasi pajak. Dari 35% jadi 21. Berarti kan apa ini? Perusahaan dalam negeri di sana diringankan tax tax cut. Ini yang sejarahnya kebijakan ekonomi waktu itu. Ya, American First ini loh. Ya sekarang lihat fakta saja. Kalau dikaitkan sama Indonesia nih, duit asing banyak yang kabur. Jangan-jangan balik ke Amerika itu yang jualan BRI tadi. Ya kan? Dicocokkan dengan kondisi gitu loh. Ya. Nih,
Faktanya di pasar saham kita asing net sell paling gede di BRI total 37 triliun. Ini lari kemana ini? Ya, ke Amerika atau ke Singapura atau ke Jepang nggak tahu. Ya kalau sistemnya lebih canggih ya bisa ngelacak. Saya nggak bisa. Ya, pokoknya duit gede segitu keluar tuh udah ya udah ini pusing gitu aja. Ya, nggak bisa berharap cepat naik. Kalau 2026 mungkin iya. Ya, terus dikaitkan apa lagi? Ya, Fed rate mana? Mereka juga hati-hati kok, nggak berani agresif. Ya. Emerging ini akan negatif lagi mulai tahun ini sampai tahun depan. Ya Indonesia kan emerging country, emerging market. Faktanya memang asing keluar dan mayoritas dari banking. Ya, itu kalau kebijakan Trump apa ya itu negatif. Ya, termasuk ke Cina kan juga Cina dimusuhin. Kalau Cina sakit kan kita ikut sakit. Udah gitu aja. Ya, biasanya kan gitu. Ya, tapi itu makro ya, makro global gede banget. Ya, pusing kalau kita mau lebih detail itu. Ya, cara gampangnya ya selama duit gede nampak keluar ya kita hati-hati udah gitu aja. Ya, sekarang analisa saham yang lain selanjutnya INKP. INKP ini juga asingnya net sell tahun terakhir ya kan distribusi lot nih INKP itu asing net sell kan nih BRI Telkom Astra Tower MDK BRPT Mandiri nih terus gitu oh INKP net sell nih oh distribusi lot grafiknya kayak apa ya grafiknya dari Januari mana Januari nih Januari di sini ya sempat naik kuartal 1 habis itu turun ya memang rata-rata kan begitu saham Indonesia ini Januari Februari sampai Maret itu kuat bullish kemarin tapi mulai April kan ambles kan tuh minus 34 Everydon apa enggak ya kalau masih distribusi gini ya buang-buang waktu sebenarnya ya, kecuali subsidi silang mau cepet exit semua boleh yang penting timingnya pas ya ini kalau pas digoreng kayak gitu gila nih 1000%. Ya, tapi setelah itu selesai sideways atas gini ya yang penting nggak jebol EMA 200 ini aja lah ya mungkin nanti sideways lagi balik 10.000 lagi bisa ya siapa tahu toh. Nih, balik 10.000 lagi ya naik 51%. Ya kalau secara bisnis ini sudah sehat kok sekarang INKP itu udah sehat valuasi tetap murah ya rasio profit dia itu makin tebal dulu kan lebih tipis. Kalau dari kinerja keuangannya ini sebenarnya membaik dibanding 5 tahun lalu 10 tahun lalu dan ukurannya makin membesar valuasinya tetap murah ya utang nggak gede aman aja sih ya coba tahan dulu sambil nunggu siapa tahu nanti ada buyer gede mulai masuk lagi kalau trading pendek-pendek ya pakai alur 30 1 jam 2 jam ya pertanyaan selanjutnya tangkap pisau jatuh yaitu tadi cari yang sedang gerak ya. Mau sejatuh apapun begitu dia mantul hijau coba tangkep ya tapi pakai alurnya jangan asal nangkep tadi ada kan sempat ya kelihatan tadi ada pakai alur 30 ketangkep itu udah kita cek kan nih hari pertama hari kedua kalau MACD-nya kurang rapi kan ada stokastik nih di sini golden cross ini dead cross ya coba ya di sini golden cross beli yang di sini beli tuh candle hijau volume gede ikut beli oh naik 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 ketemu dead cross jual di sini nah tuh 10% ya kan flat oh ini mulai gerak oh ini golden cross berangkat dari murah ikut beli di situ hijau nebeng naik 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 ketemu dead cross di situ jual nah
21%. Tuh, kalau pakai menitan jatuhnya swing. Tapi kalau pakai cat harian itu nangkep pisau jatuh, cari pantulan. Ya, berburu TA rebound namanya. Jelas ya, beda ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ada Saratoga. Nah, Saratoga laporan keuangannya udah bagus. Ya, ini mulai naik lagi. Beris ya. Ini nggak kuat. Nah, di sini kan nyebrang. Ya. Break EMA 200 cat harian. Dari bearish menjadi bullish. Kan gitu. Dari break ke pucuk naik 78%. Ya. Lalu kendornya 27%. Naik lagi 32%. Ini swingnya lebar sekali. Cara nangkepnya kayak apa, Mas? Cara paling gampang gimana? Pakai acuan 2000. Selama harganya di atas 2000, hantam saja. Wah, ini kan masih dead cross, Mas. Jangan ngawur. Pakai alur 2 jam. Jangan-jangan udah golden cross. Kalau pakai cat harian telat loh. Udah bagus loh. Nih, 2 jam ngelok murah. Ayo. Kurang gampang apa trading itu? Alurnya rapi kayak gini kok. Nih, ini basicnya nih. Ya, balik lagi ke situ. Naik 24. Coba Mbak Lala minta tolong nanti diingatkan Saratoga nih. Ini timingnya minggu ini dan minggu depan. 3 jam tuh bisa 3 minggu loh. Ini sampai awal Januari bisa naik lagi nih Saratoga nih. Itu biasanya apa? ADMR, Adaro, ADIS, RTG itu bareng, Mas. Bareng, oke. Ya udah hati-hali kayak gitu. Itu biasanya gitu kalau saya ngecek satu itu rata-rata semua bareng. Nah, nanti kalau salah satu gerak kenceng, yang lain diantem. Iya, rata-rata gitu, 4 itu. Nah, apakah ini saham bagus? Bagus. Ya, nih Saratoga kan holdingnya Pak Sandi loh. Nih, profitnya tebal. Ya dari dulu tuh laporannya biasanya bagus begini. Kemarin rugi itu ya, nggak ngerti itu gimana. Ya, nih murah tuh, pernya cuma 4. Ya, PBB setengah ini kan holding. Ya, ini profit kayak gitu. Ini buat investasi oke, buat trading oke. Liquid enggak? Liquid lumayan ya, 29 miliar. Agak ramai. Nih, ikuti alur 3 jam. Di sini dead cross-nya kapan? 10 Desember. Oh, toh berapa? 2 sampai 3 minggu toh. Ini tanggal 27 beli. Ya. Nanti sekitar tanggal ini dijual atau ikuti alur 3 jam. Yakin, Mas? Ya kalau lihat grafik begini yakin. Kenapa nggak yakin? Memang timingnya bener kok. Jadi nggak jadi itu urusan nanti toh. Kita mau dagang apa saja namanya usaha. Rezeki itu Tuhan yang ngatur kan. Apakah orang dagang pasti untung ya? Belum tentu. Tapi kalau cara dagangnya aja nggak ngerti kok berharap untung ini kan berarti ngawur. Ya, hoki-hokian, ya, untung-untungan. Lihat saham mau naik, mau turun aja belum ketemu kok berharap tiap hari untung. Kan ngawur. Pikirannya tuh ngerusak diri sendiri kalau kayak gitu. Jadinya stres, lama-lama edan nanti. Gila. Ya. Jadi sesuaikan dengan diri kita sendiri, ekspektasinya ketinggian apa enggak. Ya, tapi kalau alur begini udah pinter, bisa baca, oh ini waktunya naik, oke tak coba, antem. Siapa tahu beneran naik. Kan gitu lebih enak. Gitu loh, ya. Nih, ini kalau secara timing bagus, coba pegang 2 sampai 3 minggu harusnya jadi duit ini Saratoga. Ya. Saya juga ada rekom kok Saratoga itu. Tapi alurnya dipakai.
Ya, alurnya dipakai. Ya, pertanyaan selanjutnya ini saham HATM. Ini saham apa? Saya kurang familiar. Ya, tapi kalau dilihat grafiknya ini gampang naik, gampang dibanting, ini gorengan. Udah gitu aja. Ya, kan kelihatan. Gampang naik, gampang ambles, gampang naik, gampang ambles. Naik banyak, gampang ambles. Udah jelas itu. Nih sehari dibanting berapa itu? Minus 15%. Ini naik lagi. Ya. Kalau saham model begini, ya, jangan pakai cat harian, telat nanti kebanting. Pakai 2 jam lagi. Pakai alur 2 jam, maksimal alur 3 jam. Nah, ini naik mau kemana mas? Ya kayaknya ke sini ya, 310. Tapi nanti kalau ketemu alur 2 jam, 3 jam dead cross dijual. Kalau enggak dibanting lagi kayak gitu. Paham ya? Nah, terus setengah 10. Ini kita agak cepat. 8 cuma sejam setengah. Biasanya 2 jam lebih. Oke, terus tadi kita mau cek apa? Grafik yang lain kan? Kita mau ngecek yang lain-lain ya. Ini USD IDR. Ya, nilai tukar rupiah. Ini apa sih? Weekly chart. Sekarang 16 ribuan. Ya, kemarin ketemu support naik lagi. Ini golden cross, belum day cross lagi, masih swing up. Ya, semakin ke atas berarti rupiah makin lemah. Bisa nggak balik 16.500? Kayaknya bisa. Arahnya kan ini masih ke atas. Nih, alur 2 jamnya kayak gini. Masih mau ke atas. 16.300, 16.400. Berarti rupiah makin lemah. Kalau rupiah masih melemah, biasanya bankingnya dibuang-buang. Biasanya asing masih outflow. Sekarang rupiah catnya kayak gini, ini mau naik begini. Berarti rupiah masih akan melemah. Ya, jadi jangan agresif ngantem banking dulu. Nah, ini dari rupiah. Sekarang kita lihat grafik emas. Ya, gold. Nih, ya, kurang rapi, bingung. Ya udah lihat weekly-nya. Ya, pokoknya kalau daily chart kurang rapi, lihat weekly. Ya, weekly-nya ini udah bullish, 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 ini dead cross. Ya, ini kan mulai kendor nih. Ya, ini nanti kalau kendor, 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 balik 24, 22, ya berarti emas turun lagi. Ya. Monthly-nya kayak apa? Nah, ini monthly chart lebih rapi lagi. Ini stokastik begini, ini posisi mahal apa murah? Di atas 80 mahal dong. Ya. Sekarang kalau barang mahal, hampir dead cross gini, itu waktunya beli apa jual? Jual. Kalau sampean beli nanti bisa nyangkut di pucuk. Oh kalau gitu sama emas gimana? Ya emasnya aja udah mau turun gini, nggak usah. Kan gitu, arahnya ke sana tuh. Lalu Bitcoin, ya, grafiknya kayak apa? Ya, nih, ini monthly chart. Ini mahal apa murah nih? Ya, di sini murah golden cross, ya, di sini mulai mahal mau dead cross. Ya, dari sini ya, golden cross, ya, flat, mulai naik, dead cross turun, naik lagi ini golden cross. Nah, ini kan nanti lama-lama dead cross nih. Ini monthly nih. Bisa Januari, Februari, Maret nggak tahu. Tapi ini kuartal 1 kendor ini kalau begitu. Ya. Masa kendor? Orang BlackRock segala macam beli. Ya di sini apa mereka nggak beli? Mereka punya barang kok dari sini. Kendor ya kendor aja. Saham juga sama aja. Kalau yang akumulasi lot itu waktu kendor biarin kendor ya berarti dia pasif. Ya kendor aja. Begitu kendor dia serok lagi kalau memang rencananya begitu ngapain susah-susah nahan harga.
Ayo, kalau kita nggak pakai alur sendiri apa nggak pusing? Nih, weekly-nya Bitcoin nih, mahal apa murah? Mahal dok. Ini kalau punya barang, ini waktunya panen, mumpung harganya area 100.000, ya kan? Nih di sini sebenarnya udah dead cross nih, naik 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 dead cross. Ya, tapi ini dipaksakan untuk extend ini, tapi kendor lagi. Ini kalau diterus-teruskan nanti kendor dia supportnya nih 75 tuh support EMA 200. Ya, kalau chart harian kurang jelas, geser ke weekly untuk lihat arah. Ya, arah. Oh ini bullish, iya bullish, tapi ada swing naik turun. Bitcoin masih bullish, iya setuju. Tapi nanti ini ketemu dead cross dia bisa kendor lagi. Nah, mau trading sepanjang apa, sependek apa ditentukan ya. Itu rupiah, emas, Bitcoin, apalagi ya. Minyak kayak apa update? Sideways bawah gini. Ini resisten, tak kuat ya. Nggak kemana-mana harganya. Weekly-nya sih basic. Nah, ini arahnya sebenarnya ke atas kalau kayak gitu. Ya, monthly-nya ini golden cross, nggak kuat naik, tapi masih di atas support kan. Berapa supportnya nih? Catat, 64,5. Selama 64 ini tidak jebol, tinggal nunggu waktu nanti naik lagi. Udah gitu aja. Ya, nunggu ini golden cross lagi. Ya, alur besarnya kan kelihatan toh. Ya, golden cross naik, dead cross turun, golden cross naik, dead cross turun. Ini mau golden cross tapi belum kuat gitu aja kan. Nah, nanti kan golden cross naik lagi. Kan gitu. Alur wajarnya begitu. Nih, naik, turun, kan nanti naik lagi itu. Kalau gitu Medco dan kawan-kawan gimana? Ya enggak masalah. Medco kayak apa? Wah jelek ini mandinya. Nggak usah. Ya, pendek-pendek ini. Ini buyer utamanya nggak bisa urus harga. Nggak usah. Ya. Yang buyer utamanya peduli harga itu tadi loh. KI tadi apa? Adaro loh. Kan udah kita buka tadi. Kuncinya di AI. Di sini dia serok. Ya, nih bandarnya kuat ini. Nah, kalau yang Saratoga tadi pakai alur berapa tadi? 2 jam. Nih, ini resisten. Kalau resisten dijadikan target, oh 12%. Ke situ pun ini belum dead cross itu bisa bablas. Beneran ini. Januari jadi duit nih Saratoga nih. Siapa tahu ya. Oh ini double top Mas ya itu double top turun. Tapi kalau turun apakah turun terus kan enggak juga. Ini bottom. Oh jangan-jangan sekarang ini double bottom gitu kan. Ya itu pattern ya kan. Boleh aja begitu. Yang penting di sini ada titik belok. Memang barang murah. Waktunya naik, siapa tahu beneran naik kan gitu. Ya, selalu begitu, timingnya yang bener gitu loh, timingnya dipakai. Ya, tadi Mbak Lala udah kasih info, biasanya geraknya bareng dengan Adaro, ADMR, dan AADI. Nah, nanti di grup saling mengingatkan. Pagi-pagi mungkin sibuk ini, wah, posting aja, wah ini Adaro gerak, Saratoga gerak. Teman yang lain lihat kan ikut HK gitu loh. Jadi matanya itu jadi banyak. Ya, alurnya kita seragam, otaknya banyak, matanya banyak, jadi bisa ngawasin pasar, peluang apa yang muncul, berbagi di grup, kayak gitu aja. Ya, oke, ada pertanyaan yang lain silahkan. Mbak Lala ada tambahan, monggo silahkan. Enggak, itu ada berita katanya AS itu mau shutdown menjelang itu loh.
menjelang pelantikan Donald Trump itu tanggal 20 Januari itu kemungkinan pasar crash itu. Waduh, Aku baca berita kemarin mau shutdown itu ada demo sudah dari sebelum ini Natal ini. Nggak oh, tahu ada apa, maksudnya internal itu katanya ada masalah kemungkinan itu. nah, Takut pasar crash itu loh, apa? Ini habis mari. ya awal awal bulan Nah, mungkin. gini aja, yang trading saham Amerika pegang cash dulu. Tapi kalau nyopet-nyopet ya silahkan. Kan gitu toh. Kalau cuma scalpingan, nyopet atau alur pendek-pendek boleh. Tapi kalau tahan barang sampai Januari nggak usah. Ya, mau pakai alur Itu ya 50 Mas. ya boleh. 30 boleh. Kayak gitu aja Mbak antisipasinya. Oh iya, takut nih bener-bener shutdown terus nanti ada apalah, maksudnya kejadian nggak terduga. Iya, ini sama Indonesia ini kan juga belum pernah Itu terjadi. PPN mulai parah ini gimana? 12%. Apa? PPN apa? PPH. PPN naik gitu loh, kan itu pengaruh terhadap barang dan jasa Ya, hampir kan. banyak sektor itu. Memang Saya baca-baca udah banyak yang di PHK, udah itu pada bingung pengusaha. iya, tapi ini ya kemarin tuh aku ketemu ini Mbak, apa yang insentif likuiditas banking tuh. Apa sih kemarin? Sorry caps lock. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Nih, Ini berhubungan dengan EBITDA bukan lah? bukan gini Mbak. Ini Bukan. eh jadi apa supaya kreditnya itu bisa normal kan sekarang ada gap ya antara kredit sama yang duit deposito deposito itu loh ya ada gap jadi bahasanya likuiditasnya itu kurang. Nah, itu kalau secara analisa makronya mikronya banking kan jelek tapi pemerintah kan ada upaya nih begini ya nih akan dilanjutkan 2025 ya. Ini rata kok, bank pemerintah sama swasta. Ya, sebenarnya ini kan untuk mengkondisikan supaya kredit berjalan normal, ya, likuiditas cukup, gitu kan. Setelah berita ini kemarin itu ada gerakan di BRI itu, termasuk ya kayaknya termasuk dividen juga. Nih rinciannya ya, akan mengalir ke 5 BUMN, kayak gitu. Ya. Jadi pemerintah tetap ada upaya, enggak mungkin enggak. Ya kalaupun apa ya nggak bisa intervensi yang kuat gimana gitu. Ya karena kan anggarannya kan terbatas ya kayak gitu. Tapi upaya-upaya itu ada. Jadi ibaratnya kalau nyungsep itu ya ndak parah gitu. Ya sambil nih ya ini pesannya ini ya nih ini banyak yang like ya terima kasih 19 Desember karena kan waktu itu banyak yang nyangkut. Ya, jadi kalau pilihan saham kita itu sudah benar, ya, jangan mudah takut. Ini loh kuncinya. Jangan gampang cut. Ya, pasar berjalan sesuai siklusnya kan, ada timingnya kan, ada asing inflow pasar bullish, asing outflow pasar bearish. Nah ini yang terjadi sekarang. Tidak mungkin juga saham bagus itu bearish terus, tidak mungkin juga bullish terus. Ya, bergerak dinamis nih, sesuai pikiran pengambil keputusan duit besar dan lot besar di pasar. Itu tercermin di mana? Di sini. Nih, 1 tahun asing nih. Nih, ini pikiran duit gedenya kayak gini.
yang dijual ini, ya, yang dibeli ini. Ya, kalau mau aman ya milih yang ikut dibeli, pilih yang akumulasi lot. Yang akumulasi itu apa? Indofood, Pegas, Excel, Prospek itu. Ya kalau yang ini lebih beresiko. Masih bisa untuk trading, bisa. Yang penting alurnya disiplin dipakai, diterapkan. Ya, apa yang terjadi ya evaluasi tahun ini ya? Lebih kuat lot gedenya dibanding duit gedenya. Ya, lotnya sel nilai rupiah triliun-triliun versus duitnya baik kelompok ratusan M. Ini saya ambilkan contoh di BRI. Nih, BRI, All Investor, All Market, ya, tahun ini 2024 nih Januari sampai nih 24 ya, distribusi besar ini loh, belum habis. Ini ini setahun ya. Ini setahun. Kemarin kalau tak contohkan ratusan itu kuartalan. Dari Oktober coba. Dipecah kuartalan, dipecah semesteran, lalu nanti setahun. Ini juga gede kok. Ya, ini loh. Intinya yang sel ini lebih gede. Ini yang beli lebih kecil. Kalau kita pecah bulanan ya lebih kecil. Misalnya Desember deh. Nah, ini loh maksudnya begini. Nih, ini kan triliun-triliun nih. Di sini ratusan M. Menang mana ayo? Masih menang ya, masih menang yang jualan kan? November. Nih, ya, BRI kejadian November nih. Ini yang jual triliun-triliun. Ya, ya, ini ada satu T. Ini ratusan. Tapi ini masih kalah. Ya. Loh kok kalah Mas? Lah ini kan masih kendor. Oktober kendor nih. Coba kita buka Oktober. Nih, Oktober. Tuh, yang jualan triliun-triliun, ya ini ratusan. Kalah toh? Ya, kira-kira begitu ya. Dan seragam di saham big cap seperti itu. Ya, jadi wajar kalau bearish. Ya, oke, asing keluar dari banking apakah selama begitu? Enggak, mereka pasti akan masuk lagi ketika kondisi membaik. Ya, ini kalau secara makro perkiraan kasarnya ini awal 2025 atau Q4 2025 mulai masuk. Ya. Biasanya duit gede asing itu nggak buru-buru masuk. Kalau memang keluar, keluar dulu. Kadang mereka nunggu setahun baru masuk lagi. Setelah COVID drop itu mereka masuk lagi baru tahun 2021 awal itu. Ya, jadi ini semua itu siklus besar. Ya, siklus besar saja. Ya, kalau saham bagus nggak perlu buru-buru cut, nggak usah cut ya nggak apa-apa, toh dapat dividen. Tapi kalau trading saham gorengan harus pakai cut, disiplin. Ya, harus bedakan jenis sahamnya. Ya, buat rencana tradingnya, disiplin jalani. Kalau pakai alur tadi ya golden cross beli, dead cross jual. Ya, setelah market crash, IHSG drop, ya yang sudah terjadi, mayoritas saham bagus di Indonesia bisa bullish lagi. Ingat itu. Jadi jangan berkecil hati terus lemes gitu. Ya, butuh sabar, iya. Ya, harus kuat. Kalau mental tidak kuat ya tidak bisa. Kayak gitu. Ya, saya pasti muncul terus meskipun tidak bisa setiap hari. Ya, sekarang nih stok itu banyak anak muda pintar-pintar. Ya, waktunya masih panjang, banyak belajar. Ya, cari pengalaman yang banyak. Kalau pengalaman udah banyak, nanti baca pasar tuh lebih gampang. Memahami sesuatu itu lebih mudah gitu loh.
Ya, ilmu ini terpakai seumur hidup, ya. Ongkos belajar mahal, iya, cut loss-nya banyak, puluhan juta, ratusan juta, miliar-miliar, tergantung ukuran kita masing-masing. Ya, pasar saham bukan untuk semua kalangan, ya, nggak semua, karena memang baru berapa kita, mungkin 1%, 2%, 3%, masih di bawah 5% orang yang punya akun saham di Indonesia, beda dengan akun bank. Ya. Jadi kalau orang ngomong saham tuh ya kita kumpulkan 100 orang yang ngerti saham paling cuma 3 sampai 5 orang, kan wajar dong. Mau beli saham di mana juga nggak ngerti. Beli saham di mana Mas itu? Di pasar Beringharjo atau pasar Klewer, kan nggak tahu. Ya, harus buka sekuritas dulu gitu-gitu. RDI itu apa, kan nggak semua orang tahu. Ya kalau kita diskusi saham ya sama teman-teman yang dalam lingkungan saham, ya, yang belajar lebih dulu, pasti pengalamannya lebih banyak. Belum tentu lebih pintar, tapi pasti pengalamannya lebih banyak kayak gitu. Ya, jadi saya senang kalau ketemu yang lebih senior, ngobrol-ngobrol kayak gitu loh. Ya, nih, kalau kuat jalani 10 tahun lebih, ya, semua akan lebih mudah dan jelas. Ya, bisa mateng, ya, mateng secara pribadi, secara ilmu. Ya, nih 10 tahun, lama amat Mas. Iya. Teman saya yang 15 tahun, 20 tahun, 25 banyak kok senior-senior. Ya, adik-adik yang 5 tahun, 3 tahun bulanan banyak. Ya, semua berteman. Ya, kita semua berteman. Ya, kalau mau tanya-tanya silahkan, nih WA saya pasang di sini. Ya, tapi memang ada resiko. Kadang-kadang nomor WA saya itu dijadikan itu loh, apa, yang kontak darurat pinjol gitu, wah asem. Ya nggak apa-apa itu, jangan begitu ya. Ini untuk membantu teman-teman yang mau tanya, silahkan WA nih. Ya, WA boleh, telepon boleh, silahkan. Mau tanya sama apa, ya, selama saya ada waktu, ada akses, ada signal, ya, saya pasti tak jawab. Oke, nanti belajar kita malam ini tak upload lagi di YouTube. Kapan kita Zoom lagi? Kayaknya nanti akhir Januari ya. Saya ada waktu di akhir Januari. Banyak waktu nanti di sini. Kayak gitu. Ya, makanya nanti tanya-tanya aja, via WA boleh. Ya, nanti kita update lagi akhir Januari kayak apa. Oke, ada pertanyaan? Mbak Lala ada tambahan? Silahkan. Ya, ada yang belum terjawab? Ya, Gak ada, Mas. nah, ya wes, kalau enggak ada kita istirahat. Suara aku habis ini. Nah, gimana? Udah membaik? Ya Masih? lumayan, tangannya sudah, gigi ya sudah. Ya wes. Ya, Mbak Lala ditemenin, ya, itu sendiri di grup. Ya, bantu banyak orang. Selama saya bisa temenin, pasti saya temenin. Ya, oke, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Cukup belajar kita. Lain kali kita update lagi. Nanti akhir Januari ya. Terima kasih, selamat malam.